Halo semua, perkenalkan nama saya Abdiel Pratama Kristiano. Saya Anastasia Andrea Yureka. Kami dari SMAK SMAK Untung Untung Suropati Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Edible film berbasis buah sukun, solusi potensial inovatif, pengganti plastik ramah lingkungan. Permasalahan sampah plastik di Jawa Timur merupakan isu lingkungan yang semakin mendesak. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan populasi besar dan aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, menghasilkan volume sampah plastik yang signifikan setiap harinya. Permasalahan ini diperparah oleh terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah dan rendahnya tingkat daur ulang, sehingga banyak sampah plastik yang berakhir di TPA, mencemari lingkungan atau bahkan langsung dibuang ke sungai dan laut. Selain itu, keterbatasan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah plastik yang benar dan minimnya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat turut memperburuk situasi. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan selain proses recycling adalah dengan membuat alternatif substitusi plastik yang bersifat biodegradable. Plastik biodegradable dari bahan alami seperti buah sukun yang dapat terurai secara alami dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan plastik konvensional berbahan dasar minyak bumi. Plastik alami ini tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga dapat diolah menjadi kemasan yang aman bagi produksi makan, bahkan dapat juga dimakan. Untuk rumusan masalah yang kita ambil adalah berapakah water retention edible film buah sukun jika dibandingkan dengan plastik LDPE? Untuk metodologi penelitian yang pertama yaitu ekstra pati buah sukun. Buah sukun kaya akan karbohidratnya, terutama pati yang memungkinkan penggunaannya dalam edible film. Kemasan ramah lingkungan yang bisa terdegradasi alami. Pati sukun mengandung amilosa tinggi yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada film, serta amilopektin yang menambah elastisitas meski meningkatkan kerentanannya terhadap kelembapan. Untuk meningkatkan sifat edible film ini, pati sukun dapat dikombinasikan dengan kitosan dan juga gliserol. Penelitian menunjukkan edible film dari pati sukun efektif menghalangi oksigen dan karbon dioksida, meskipun tantangan terhadap kelembapan masih ada. Metode gelatinisasi membantu meningkatkan ketahanan mekanis film, menjadikannya alternatif potensial pengganti plastik konvensional. Selanjutnya adalah pembuatan edible film. Penimbangan gliserol sebanyak 0,625 gram dan pati sukun sebanyak 2,5 gram. Kemudian aqueous sebanyak 50 ml juga diperlukan untuk satu kali resep. Setelah masing-masing bahan ditimbang, kemudian semua bahan dicampur dan diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius selama 20 menit hingga terbentuk cairan yang kental. Setelah itu, cetakan plastik disiapkan dengan ukuran 2x3 dengan ketebalan 0,5 cm. Kemudian larutan dituangkan ke cetakan dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian untuk uji water retention-nya, disiapkan sampel plastik dengan dipotong-potong dengan ukuran 2x1 cm. Kemudian diukur massa awal masing-masing sampel menggunakan neraca digital. Setelah didapatkan massa awal, maka masing-masing sampel direndam di dalam air hingga seluruh permukaannya terendam. Proses perendaman dilakukan selama 60 detik. Setelah selesai, maka air yang berlebih dan menempel pada permukaan sampel dibersihkan atau diserap menggunakan tisu, dan plastik yang sudah dibersihkan kemudian ditimbang kembali dan diamati perubahan morfologisnya. Hasil dan pembahasan. Edible film memiliki potensi besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap plastik konvensional karena sifatnya yang biodegradable dan aman untuk dikonsumsi. Edible film dapat terdegradasi dengan cepat sehingga mengurangi limbah plastik. Namun, edible film dari pati sukun cenderung brittle dibandingkan dengan LDPE karena struktur molekulnya yang lebih kaku. Pati terdiri dari amilosa dan amilopektin yang membuat edible film lebih mudah rapuh, terutama tanpa penambahan plasticizer. Plasticizer seperti gliserol atau sorbitol dapat meningkatkan fleksibilitas edible film dengan mengurangi ikatan hidrogen, mengurangi water retention, dan meningkatkan daya tahan kelembapan. Untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah edible film berbahan dasar pati sukun memiliki sifat yang rapuh dan juga water retention yang lebih tinggi dari plastik LDPE. Hal ini dipengaruhi karena karakteristik molekuler pati sukun yang dapat ditingkatkan dengan penambahan senyawa plasticizer dengan konsentrasi yang tepat. Walaupun begitu, riset ini dapat dijadikan suatu proof of concept bahwa plastik alternatif dari bahan alami yang bersifat biodegradable merupakan suatu solusi yang memungkinkan dapat dikembangkan lebih lanjut. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Sekian dan terima kasih.